Hai sobat, aku Ica. Aku mau bertanya nih, pernahkah kalian memperhatikan kaca jendela yang pecah? Nah, kaca jendela sering tiba-tiba pecah ketika musim panas. Mengapa ya demikian? Lalu, bagaimana ya solusinya agar tidak pecah? Halo anak-anak, bertemu kembali ya pada pembelajaran pada hari ini. Nah, di awal video kalian telah melihat Ica sangat kebingungan. Permasalahan Ica ini sangat berkaitan erat dengan pemuaian. Untuk itu, coba kamu membantu Ica dengan cara membuat rumusan masalah atau pertanyaan. Agar kamu lebih mudah memahami masalah Ica tadi, mari kita telaah masalahnya dengan memahami konsep berikut ini. Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Nah, setiap benda jika menerima panas, maka benda itu akan mengalami pemuaian. Semakin tinggi energi panas yang diberikan pada benda, maka semakin besar pula benda itu memuai. Coba kamu perhatikan ilustrasi berikut. Pada ilustrasi terdapat sebuah plat logam yang memiliki luas tertentu. Nah, apabila plat logam ini dipanaskan, maka plat logam akan menjadi lebih luas ya. Sama seperti ilustrasi ini ya, air yang mula-mulanya memiliki volume tertentu, ketika dipanaskan lama-kelamaan volumenya akan menjadi lebih besar. Berdasarkan kedua ilustrasi tadi, coba kamu simpulkan, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pemuaian? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak loh masalah yang terjadi akibat terjadi pemuaian. Contohnya, rel kereta api bengkok, ban sepeda meletus, dan air tumpah ketika mendidih. Kereta api bisa mengalami pembengkokan akibat pemuaian. Mengapa ya demikian? Karena ketika di siang hari, rel menerima panas dari matahari. Akibatnya, lama-kelamaan rel akan bertambah ukurannya sehingga memerlukan ruang yang lebih besar. Nah, menurut kamu, apa solusi agar rel kereta api tidak mengalami pembengkokan? Bukan hanya rel kereta api saja loh masalah akibat pemuaian, ternyata ban meletus juga di siang hari yang sangat panas juga merupakan peristiwa akibat pemuaian. Pemuaian pada ban sepeda terjadi karena udara pada ban sepeda diisi dengan penuh. Hal tersebut akan mengakibatkan tekanan yang kuat pada dinding ban. Volume udara dalam ban akan bertambah saat terkena sinar matahari yang menyebabkan kenaikan suhu pada ban. Sehingga tekanan pada ban semakin kuat dan akibatnya ban meletus. Oke, coba kamu berikan rangkuman yang tepat mengenai solusi dari pemuaian ban agar tidak meletus. Pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang maupun muai luas ya, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Ternyata bukan hanya air saja loh yang mengalami pemuaian, panci tempat air juga menerima panas, sehingga panci mengalami pemuaian. Akibatnya, volume panci juga akan bertambah. Akan tetapi, mengapa air pada panci tetap tumpah padahal volume panci juga membesar? Untuk itu, coba kamu bandingkan besar pemuaian antara panci dan air. Manakah yang mengalami pemuaian yang lebih besar? Serta berikan alasanmu. Setelah kamu memahami tentang masalah akibat pemuaian, coba berikan contoh lain permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari akibat peristiwa pemuaian dan jelaskan solusi apa yang dapat dilakukan. Nah, kamu telah memahami konsep pemuaian bukan? Coba kita kembali ke permasalahan di awal. Ica bertanya,
Mengapa kaca jendela rumah sering tiba-tiba pecah ketika musim panas? Lalu, apa solusi yang dapat dilakukan? Nah, untuk itu, mari kita menyusun hipotesis. Nah, setelah kamu membuat hipotesis, langkah selanjutnya, ayo kita mengumpulkan data. Pemuaian dapat terjadi pada 3 zat, yaitu zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Yang perlu kamu ingat adalah bahwa pemuaian zat terjadi ke segala arah ya, sehingga panjang, luas, dan volume zat akan bertambah. Nah, kaca dan kusen jendela merupakan benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi tertentu. Sehingga kaca dan kusen jendela dapat mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Oke, kita akan bahas tentang pemuaian panjang. Pemuaian panjang pada zat padat akan mengalami pertambahan ukuran panjangnya. Lalu, sebenarnya seberapa besar sih pemuaian itu? Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat 2 buah besi yang sama namun panjangnya berbeda. Besi pertama lebih pendek dibandingkan besi kedua. Kemudian kedua besi ini diberi panas sehingga besi bertambah panjang. Pertambahan panjang ini tentunya terjadi akibat pemuaian. Menurut kamu, bagaimana hubungan panjang mula-mula benda dengan pemuaian? Selanjutnya, coba perhatikan animasi berikut, di mana terdapat 2 besi identik dengan panjang yang sama. Kemudian, kedua besi ini dipanaskan dengan api yang berbeda. Besi-besi ini akan mengalami kenaikan suhu sehingga bertambah panjang. Berdasarkan ilustrasi ini, menurut kamu, bagaimana hubungan kenaikan suhu dengan pemuaian? Sekarang coba dengan 3 buah logam yang berbeda-beda seperti ini. Jika panjang ketiga logam ini sama, kemudian kita panaskan dengan api yang sama, maka ketiga logam ini mengalami pertambahan panjang yang berbeda. Mengapa demikian? Nah, hal ini tentunya karena setiap jenis logam memiliki koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan tabel koefisien muai panjang beberapa benda. Dari tabel ini, coba kamu perhatikan nilai koefisien muai panjang dari logam kuningan, tembaga, dan juga besi. Nah, apabila ketiga logam ini dipanaskan, maka ketiga logam ini akan bertambah panjang. Menurut kamu, bagaimana hubungan koefisien muai panjang dengan pemuaian? Lalu, coba kamu tuliskan persamaan perubahan panjang pada pemuaian zat padat, serta keterangan pada masing-masing besarannya ya. Nah, setelah kamu mengetahui persamaan matematisnya, perhatikan grafik pertambahan panjang sebuah kawat sebagai fungsi pertambahan suhu berikut. Bila panjang mula-mula kawat pada 0 derajat Celcius sama dengan 10 meter, maka berapakah koefisien linear muai panjangnya? Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa kaca jendela memiliki panjang, lebar, dan tinggi tertentu, sehingga kaca bisa mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Namun, pemuaian volume pada kaca hampir tidak ada karena kaca didesain sangat tipis. Bukan hanya kaca jendela saja loh yang mengalami pemuaian, kusen sebagai tempat perletakan kaca jendela juga akan memuai jika mengalami kenaikan suhu. Namun, kenapa ya kaca bisa pecah padahal kusen juga memuai? Dan bagaimana solusinya ya agar tidak pecah? Ayo kita buktikan hipotesismu dengan cara menganalisis ilustrasi berikut. Coba perhatikan ilustrasi ini. Di sini terdapat 3 buah desain kaca dan kusen kaca jendela. Desain pertama, kusen dibuat sesuai dengan luas kacanya. Desain kedua, kaca lebih luas daripada kusen jendelanya. Dan desain ketiga, kusen diberi suatu celah. Dari ketiga desain ini,
Menurut kamu, desain manakah yang paling tepat untuk pembuatan kaca jendela? Berikan alasanmu. Setelah kamu memahami dan mengumpulkan data, coba kamu simpulkan, mengapa kaca jendela rumah sering tiba-tiba pecah ketika musim panas? Lalu, apa solusi yang dapat dilakukan? Oke anak-anak, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya tentang konsep kalor. See you next time!